Baik, karena waktu terus berjalan, mungkin untuk agenda selanjutnya yaitu keynote speech dari Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Sutrisno SPOGK. Kepada dokter dipersilakan. Namun karena Dr. Sutrisno berhalangan untuk hadir, akan kami sampaikan video keynote speech dari Dr. Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat para hadirin, para panitia, special thanks kepada adik Aulia, dan juga terima kasih kepada para speaker, dan tentu para hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua ID Wilayah Jawa Timur mengucapkan terima kasih karena suatu kehormatan buat saya untuk bisa diundang di dalam forum yang baik ini. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Demensia. Sahabat saya sekalian, angka demensia itu sebenarnya dari waktu ke waktu terus naik. Jadi kalau ada orang mulai pelupa, sering kita ketemu, wah kamu sudah mengalami demensia. Wah bapak sudah mengalami demensia. Wah ibu sudah mengalami demensia. Ya. Dan kita terlihat bahwa patologi dasar dari demensia itu adalah perubahan pada struktur dan besaran dari otaknya. Dan kita lihat para sahabat saya sekalian bahwa memang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang normal, otak orang-orang yang demensia itu memang berbeda secara morfologi dan juga secara histologi. Kita lihat di sini ada 10 bentuk demensia, ada Alzheimer, ada vaskular, ada Parkinson, dan berbagai macam. Dan kalau kita lihat secara spesifik, maka demensia itu memang tergantung dari penyebab atau penyakit dasarnya. Sering yang kita jumpai sehari-hari, demensia itu dikaitkan dengan penuaan, aging process. Kalau pada perempuan, ya menopause. Kalau pada laki-laki, andropause. Tapi saya dimohon izin untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya penyakit dasar dari demensia itu banyak. Sehingga kalau kita menghadapi kasus demensia dan kita akan memberikan tata laksana demensia, maka alangkah baiknya kalau bisa memberikan atau mencari penyebab dasarnya. Nah, dari laporan Pan American Health Organization di bawah WHO, ternyata selain jantung, diabetes, demensia itu sudah masuk 10 besar penyakit di dunia. Wah, banyak ya. Dan ternyata demensia itu naik ranking sebagai salah satu penyebab kematian dari 10 penyebab kematian tersering manusia di muka bumi. Nah, kalau demensia ini naik rating, jumlahnya makin banyak, prevalensinya makin tinggi, tentu kita semuanya insan-insan dunia kedokteran ini harus menaruh perhatian yang lebih. Kenapa? Karena itulah tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dari laporan WHO yang didapat dari data dari Amerika, ternyata demensia itu adalah nomor 7 ya, terbanyak sebagai penyebab kematian di Amerika. Ya, di sana bahwa demensia itu mempunyai jumlah kematian sebanyak 119.399 di Amerika. Kemudian yang nomor 1 tetap jantung, yang kedua cancer, karena kemarin ada COVID maka COVID, dan kemudian ada kecelakaan lalu lintas dan stroke, kemudian chronic lower respiratory disease, dan yang berikutnya adalah Alzheimer atau demensia. Nah, jadi para sahabat sekalian, kalau kita menaruh perhatian lebih, kita memperhatikan demensia, berarti memang sudah cocok, karena memang dari waktu-waktu angka demensia terus naik, jumlah korbannya makin banyak, penyebab kematian yang tinggi, dan masuk 10 penyebab kematian di dunia. Dalam hal ini contohnya ada di Amerika. Maka
Kalau dilihat dari grafiknya, sahabat saya sekalian, bahwa Alzheimer demensia ini memerlukan suatu perhatian tersendiri untuk di masa yang akan datang. Karena memang secara angka epidemiologi jumlahnya terus naik. Nah, kita lihat di sini juga sahabat-sahabat saya sekalian bahwa demensia ini perlu kita beri tata laksana yang baik, yang tepat agar bisa mendapatkan terapi yang tepat dan paling tidak kita bisa menyelamatkan orang-orang untuk tidak jatuh kepada kondisi yang berat. Ke depan, kalau kita bisa memberikan terapi yang tepat untuk demensia, maka sungguh kita akan memberikan perhatian lebih kepada kemanusiaan dan jangan lupa akan ada dampak kepada sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Nah, kita tahu sahabat saya sekalian bahwa angka harapan hidup ini makin hari makin tinggi. Nah, kalau di dunia ini kalau kita lihat dari laporan WHO, ternyata angka harapan hidup paling tinggi itu memang di Jepang. Kemudian disusul oleh South Korea dan kemudian Spain. Dan kalau Indonesia juga meningkat, ya meskipun agak-agak jauh. Tetapi dari waktu-waktu memang dari Indonesia ini angka harapan hidup makin baik. Tapi yang lebih penting lagi adalah angka harapan hidup sehat. Nah, ini lebih penting. Kenapa? Kalau harapan hidup saja tanpa sehat itu menjadi permasalahan tersendiri. Maka kalau kita bicara tentang demensia, tentulah harapannya adalah bahwa harapan hidup yang sehat. Karena dengan mengatasi demensia itu berarti kita akan meningkatkan harapan hidup sehat. Yang paling ideal adalah harapan hidup sehat yang mirip-mirip atau mendekati harapan hidup, sehingga sangat sempit atau sangat singkat orang dalam kondisi menderita. Maka demensia ini mempunyai dimensi tersendiri bahwa dia memerlukan perhatian yang lebih. Dan kita lihat bahwa kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata memang umur perempuan itu memang lebih panjang. Jadi beruntunglah teman-teman para kaum hawa bahwa umur Anda memang lebih panjang. Ya, tentu bagaimana dengan umur yang panjang ini disertai dengan periode sehat yang panjang. Dan kalau bisa di era menopause, para wanita ini tetap dalam kondisi memori yang bagus dan tidak jatuh kepada demensia. Inilah hal yang sangat perlu kita mendapat perhatian. Dan life expectancy ini memang, harapan hidup ini memang dari negara-negara yang sudah maju terus bertambah terus. Maka tentu di Indonesia ini dengan 282 juta penduduk Indonesia, tentu harapannya adalah harapan hidup ini akan lebih baik. Kenapa? Karena dengan harapan hidup lebih baik, maka orang-orang akan menjadi lebih produktif. Nah, kalau bisa ditiru di negara-negara lain bahwa selain harapan hidup yang panjang, ternyata mereka bisa produktif. Sahabat-sahabat sekalian, Anda kalau semua pergi ke luar negeri, katakanlah paling dekat dengan ke Singapura, maka kita lihat bahwa di airport, di lapangan terbang itu banyak orang-orang Singapura yang sudah tua-tua, ya sudah sepuh begitu, tetapi mereka masih bekerja. Jadi mereka masih bisa dorong-dorong troli dan segala macam, di mana itu menunjukkan bahwa meskipun mereka usia sudah tua, namun mereka tetap aktif bekerja. Artinya apa? Bahwa meskipun mereka sudah tua, mereka dalam kondisi yang sehat. Nah, oleh karena itu kalau bisa di Indonesia yang banyak ini sampai tua pun kondisi sehat. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ke depan? Tentu bahwa kita lihat bahwa pengobatan demensia ini memang luas. Fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi para laki perempuan yang sudah usia bertambah ini, bagaimana kalau menderita demensia itu jangan bertambah berat dan kualitas hidupnya bertambah bagus. Kemudian memaksimalkan fungsi kehidupannya, bisa bergerak, bisa berkomunikasi, syukur-syukur bisa bekerja dan produktif. Dan ya, fokus yang ketiga adalah meningkatkan kognitifnya, memperbaiki moodnya, dan juga tingkah laku, behaviornya. Ini penting sahabat saya sekalian. Ya, jadi 3 fokus utama inilah yang harus kita capai, yang maksimal kita capai agar kasus-kasus demensia mendapat perhatian yang khusus. Kemudian bagaimana pengobatannya? Nanti Anda semuanya akan belajar dari para pemberi materi, para speaker, bahwa pengobatan demensia bisa digolongkan menjadi 2 golongan besar.
farmakologi dan non-farmakologi. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat saya sekalian, para hadirin, tentu bahwa masa depan adalah milik Anda yang masih muda. Kita mensupport, kita bisa memberikan dorongan, dan kita bisa memberikan kesempatan agar para kaum muda bisa berprestasi, bisa produktif, bisa menghasilkan hal-hal baru yang bermanfaat buat ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Di dalam forum ini tentu sangat besar artinya bila ilmu yang didapatkan dari forum ini bisa di-share, bisa didiseminasi, bisa disebarluaskan kemanapun, ke medsos, ke masyarakat langsung, kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, agar kelak bangsa Indonesia ini bisa terhindar dari demensia, dan kalau yang sudah demensia tidak bertambah berat. Tentu pengobatan demensia memerlukan peran serta semua, peran serta seluruh masyarakat, peran serta para ilmuwan akademik, dan terutama para insan-insan kesehatan. Saya mendukung semua usaha-usaha yang Anda semua lakukan. IDI Jawa Timur akan selalu support dan akan selalu berkenan untuk kerjasama dan akan terus memberikan fasilitasi agar usaha-usaha untuk kesehatan ini ditingkatkan, dimaksimalkan. Selamat belajar, selamat seminar, selamat webinar, sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Jangan lupa selalu bersama IDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sutrisno SPOGK selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Mungkin untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita, yaitu webinar Jangan Maklum dengan Pikun, Kenali Alzheimer, dengan Dr. Sri Sunarti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Finasin, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Rumah Sakit Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar. Beliau juga merupakan Ketua Pusat Studi Penyakit Degeneratif Universitas Brawijaya dan merupakan pengurus Pusat Perhimpunan Gerontologi Medik Pusat. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan penggiat ALZI Chapter Malang. Kepada Dr. Sri Sunarti, kami persilakan. Terima kasih, Dek Wilfa. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang, Alhamdulillah Dokter. kita bertemu ya. Saya sapa dulu beberapa teman saya di sini. Ada Kak Ratu Tita. Siang, Kak. Ada Ibu Tuti Sunardi. Selamat siang, Bu. Ada juga tadi Kak Kenia. Siang, Kak Kenia. Dan beberapa teman lain yang dari Alzheimer Indonesia, dari beberapa chapter di Indonesia, dari beberapa kota di Indonesia, beserta semua teman-teman dan adik-adik yang aktif mengikuti webinar siang ini. Oke, sebagai bagian dari orang muda yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sehat dan untuk bisa memberikan perhatian pada para sesepuh begitu ya, termasuk orang tua kita dan guru-guru kita, maka memang permasalahan penuaan ini merupakan salah satu subjek pendidikan gitu ya, topik yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Nah, di dalam aging proses, di dalam proses penuaan, salah satu isu yang mengemuka adalah tentang penurunan fungsi kognitif yang siang ini akan kita bahas bersama-sama tentang demensia. Saya izin akan share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Dokter. Oke, kita belajar bersama-sama tentang demensia ya. Saya kira di sini sudah banyak yang tahu, tetapi kita refreshing. Dan pada volunteer-volunteer yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Begitu ya, nanti akan adik-adik ditemani
oleh teman-teman dari Alzheimer Indonesia dari berbagai kota, termasuk dengan para caregiver yang merawat ODD, begitu ya, supaya bisa saling menguatkan. Karena memang permasalahan demensia ini tidak selesai di tingkat perseorangan, di tingkat keluarga, termasuk support dari komunitas dan para pemerhati, ya, yang mana bisa saling menguatkan untuk sama-sama bisa mengelola dengan baik. Oke, akan kita mulai. Apa itu demensia? Pertanyaannya adalah apakah sama demensia itu dengan Alzheimer? Nanti akan kita bahas. Apakah memang demensia itu proses yang normal dalam menua, gitu ya? Atau sebaliknya, bukan proses yang normal, sehingga kita harus sejak awal aware dan bisa mencegah, ya, termasuk bagaimana cara mengobati, ya, termasuk tadi Dr. Sutrisno, Ketua ID Jawa Timur, sudah menyinggung bahwa bukan hanya nanti terapinya farmakologis, tapi juga terapi non farmakologis. Nah, non farmakologis itu apa saja gitu yang bisa dilakukan. Kemudian apa penyebab demensia, kemudian bagaimana mengenali demensia dan bagaimana cara menghadapinya, ya. Karena memang kalau kita sudah punya tips dan trik, termasuk berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain yang merawat UDD, pasti akan kita dapatkan trik-trik yang sangat efektif untuk mengelola atau menghadapi pasien-pasien demensia, terutama yang sangat repot gitu ya, tanda kutip, adalah kalau orang-orang demensia itu sudah dengan gangguan BPSD, ya, jadi ada gangguan behavior, ada gangguan psikologi gitu ya, yang muncul selama penyakitnya ini, ya, selama diidapnya. Kemudian ini akan kita bahas sebentar bahwa memang antara orang normal dan orang yang demensia itu berbeda dalam hal volume otaknya, ya. Tadi juga sudah disinggung bahwa bukan hanya secara morfologi atau secara bentuk, tapi nanti kalau diiris kecil-kecil dilihat di bawah mikroskop secara histopatologi juga ada yang berbeda, ya. Apa yang membedakan nanti kita bahas. Kemudian, nah, ini kita masuk ke dalam topik demensia versus Alzheimer. Kalau demensia itu adalah kelompok besar dari kondisi pada gangguan otak yang menyebabkan berbagai gangguan fungsi luhur. Jadi kalau semua istilah kepikunan itu masuknya ke dalam demensia. Tetapi tipe-tipe demensia itu banyak. Salah satunya adalah Alzheimer. Ya. Jadi kalau misalkan orang ada gangguan pada fungsi luhur itu apa? Fungsi luhur itu dalam hal itu yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Jadi fungsi luhur itu ya fungsi berkomunikasi, berbicara, memahami komunikasi, memahami pembicaraan orang lain, kemudian memberikan respon positif, kemudian memutuskan sesuatu permasalahan, ya, misalkan ini baik, ini nggak baik, misalkan mau pakai baju yang warna biru atau yang warna ungu, begitu ya, mau keluar tapi ini tengah malam, nggak, besok aja, besok pagi aja, mau pakai motor kok motornya barangkali bannya kempes, oh aku mampir dulu untuk apa namanya, untuk tambal ban, barangkali seperti itu ya. Itu keputusan-keputusan yang penting, cara untuk berkomunikasi, cara menghitung dimensi 3, hal-hal yang sangat namanya fungsi luhur yang ada pada manusia yang bisa membedakan dengan makhluk Tuhan yang lain itu yang sebagian besar terganggu pada pasien-pasien demensia. Nanti tipe-tipe demensia yang lain bisa dibedakan. Maksudnya yang paling terhambat atau terganggu yang bagian yang mana gitu ya. Apakah cuma memorinya saja atau barangkali gangguan pada memutuskan masalah saja atau barangkali gangguannya pada emosional saja begitu ya, yang tadinya pendiam jadi semakin agresif, yang tadinya sopan-sopan saja jadi pembicaraannya sangat menyerang begitu ya, menyakiti bukan hanya secara verbal tapi juga mungkin secara fisik begitu ya. Jadi ada beberapa tipe tergantung di mana ada kerusakan atau di mana ada kelainan pada bagian otak yang menyebabkan gangguan pada tampilan secara perilaku atau tampilan secara fisik. Nah, ini kalau Alzheimer bagaimana? Ini hanya salah satu jenis dari demensia saja, ya.
salah satu jenis dari demensia saja, Alzheimer, karena jenis yang lain banyak. Kemudian perjalanannya cenderung memburuk seiring waktu. Kok tambah lama tambah menurun, tambah lama tambah pasif, makin lama makin makin berat memorinya begitu ya pada sampai mengganggu gitu ya, mengganggu pada semua aktivitas sehari-hari begitu ya. Kemudian kerusakannya karena di posisi beta amiloid ya, jadi adanya plak atau adanya suatu bentukan ya, protein yang tidak normal yang ada di sel saraf di otak. Jadi ini tadi yang secara histologis memang ada gangguan ya. Jadi ibarat misalkan kita ada orang membuat bubur sumsum begitu ya, itu ada bagian yang gerenjel begitu ya, ada bagian yang tidak matang, ada bagian tepungnya yang masih keras. Nah, di bagian otak juga begitu ya, karena ada gangguan degenerasi yang cukup lama begitu ya, stres oksidatif yang sangat tinggi gitu ya. Kemudian ada gangguan-gangguan pada serabut-serabut saraf yang serabutnya itu jendel begitu ya, artinya tidak bagus lagi dalam hal histopatologinya atau dalam hal bentukan secara di bawah mikroskop ya, secara mikro. Kemudian nah, demensia Alzheimer ini kalau di luar negeri memang merupakan persentase terbanyak dari seluruh tipe demensia. Namun kalau di Indonesia paling banyak tipenya adalah tipe demensia vaskuler. Nah, kalau demensia vaskuler itu semua penyebab yang menyebabkan gangguan vaskuler, entah itu hipertensi, entah itu kencing manis, entah itu gangguan lemak, dislipidemi, atau gangguan stroke gitu ya, yang menyebabkan gangguan pada vaskuler, akhirnya menyebabkan demensianya tipe vaskuler. Kemudian, nah ini akan kita bahas lebih dalam tentang demensia ya. Jadi kalau demensia itu sekali lagi tipenya banyak. Kalau di luar negeri paling banyak adalah Alzheimer. Kalau kita paling banyak adalah vaskuler. Demensia tipe yang lain ada Lewy bodies, frontotemporal. Ini lebih pada kalau Lewy bodies histologis apa yang muncul di otak. Kalau frontotemporal atau demensia tipe yang lain itu pada bagian otak yang mana yang dipengaruhi, yang ada gangguan atau adanya kerusakan begitu ya. Kalau frontotemporal berarti agak ke depan, agak ke samping frontotemporal. Nah, nanti adalah di situ ada pusat otak apa, di situ di daerah itu ada fungsi apa. Jadi kalau di situ ada kerusakan maka yang terganggu apanya. Gitu cara belajarnya, cara memahami. Nah, ini kita ulang lagi, demensia adalah kumpulan gejala yang berhubungan dengan penurunan fungsi luhur, kemudian di dalamnya adalah gangguan fungsi kognitif ya, jadi mudah untuk lupa begitu ya, termasuk nggak bisa hitung-hitungan yang tadinya cepet berhitung gitu ya, barangkali punya warung kemudian gampang untuk bule utangku piro misalkan ya, oh ya kemarin 3.000, ini tadi 5.000, 8.000 misalkan gitu ya, kok sekarang ditanyain bule utang saya berapa ya gitu, malah hitungan dewe gitu ya, barangkali karena mungkin sudah ada gangguan gitu ya, sudah mulai kok sulit ya untuk menghitungnya. Kemudian gangguan perilaku dan gangguan psikologis. Dua yang terakhir ini sangat-sangat membuat perhatian khusus pada caregiver dengan ODD ya, karena kalau ada gangguan perilaku yang tadinya kita mengenali beliau-beliau itu dengan personalitinya yang kita kenal, kok makin berubah gitu ya, kok bukan nenekku ya, kok bukan mamaku yang dulu ya, begitu ya. Kok tadinya mama itu baik, misalkan ya. Kalau ketemu orang tuh ya apa, senyum, salaman gitu ya. Kok kalau habis gitu kok mama beberapa bulan ini habis mandi gitu ya, terus duduk di depan sambil lihat-lihat orang lewat gitu ya, sambil minum susu gitu ya, sambil berjemur. Habis itu kalau disapa orang, "Bude," gitu. "Kok marah yo? Sopo iku?" Misalkan gitu ya. "Ah, kok jadi gitu ya?" Ya misalkan diingatkan, "Loh, itu misalkan Mak Jum tuh loh, Bu." Ya misalkan ya, "Itu Mak Jum tuh loh, Ma." Loh, "So gak kenal aku. Lah kok celuk-celuk?" Misalkan gitu lah. Yang biasanya disapa orang itu bisa dengan senang, kok sekarang disapa orang kok marah ya, ada apa gitu ya, termasuk psikologis ya, perubahan psikologis itu juga sangat sangat membuat keluarga atau caregiver itu shock ya, karena memang berubah dari kondisi sebelumnya.
Kemudian terjadi akibat perubahan biologis di otak ya. Tadinya perubahan biologis itu sifatnya hanya chemistry gitu ya, ada gangguan ini, gangguan itu gitu ya. Termasuk stres oksidatif ya, oksidan-oksidan yang tinggi yang dalam tubuh antioksidannya nggak mampu lagi untuk mengatasi ya gangguan pada clearance atau gangguan pada pembersihan di tingkat DNA yang apa namanya secara seluler itu tubuh bisa bersih-bersih, kok makin lama makin numpuk, makin menumpuk kerusakannya begitu ya. Akhirnya secara biologis ini pasti mempengaruhi pada formasi secara mikro. Nah, formasi secara mikro itu namanya histopatologi. Nah, kalau histopatologi terganggu, nah kalau histopatologinya luas berarti terganggunya di suatu area. Nah, area apa yang terkena, area apa yang dipengaruhi itu yang akan menunjukkan suatu tampilan fisik apa yang terganggu. Kemudian tipenya banyak, Alzheimer hanya merupakan salah satu tipe saja, dan juga ada tipe campuran. Ya munculnya mungkin Alzheimer, ya munculnya karena vaskular, ya atau jenis yang lain. Ya, jadi tipe campuran ini juga sering kita temukan. Nah ini demensia mempengaruhi fungsi kerja otak. Nah fungsi kerja otak itu kan memang lain-lain. Tadi yang di awal kita bilang tergantung daerah mana yang terganggu gitu ya. Kalau daerahnya di frontal lobe, frontal itu daerah depan ya, daerah di sini ya, di daerah kening, daerah frontal ya, itu tempat orang untuk berpikir, berencana, problem solving, dan perilaku. Jadi kalau ada sesuatu, misalkan ya, kalau misalkan salah satu penyebab demensia adalah karena trauma ya, karena riwayat cedera kepala, itu di kemudian hari bisa muncul demensia. Nah, kalau ada sesuatu di daerah frontal, misalkan ya pakai motor kok nggak mau helman gitu ya, kemudian hari terus daerah frontal areanya ini terganggu, maka yang kita khawatirkan, kok malah nggak bisa mikir yo, misalkan masa tuanya misalkan anaknya misalkan bilang, Pak ini gimana Pak, misalkan ini habis gini hujan, gitu ya, terus di situ talangnya rusak, biar misalkan pas hujan airnya nggak masuk rumah, didandanin yuk Pak, nggak bisa mikir ya, nggak bisa mutusin ya, gitu ya problem solving. Termasuk lo kok menjadi marah ya, karena aku menawarkan sesuatu yang membantu gitu ya, kok perilakunya jadi begini ya. Nah awas, mungkin gangguannya memang ada di frontal area di daerah depan. Kemudian temporal di daerah pinggir sini, di daerah pinggir temporal ya, pinggir agak depan ya, di daerah kira-kira di atasnya di pelipis namanya ya, di pelipis. Nah itu tempat untuk mengontrol memori, kemampuan belajar dan memahami ya. Jadi iya dapat informasi, dipahami, disintesis, kemudian dengan frontal lobe bekerja sama untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau di sebelah sini juga terkena gitu ya. Nah, kemampuan untuk belajarnya juga berkurang ya, memorinya juga berkurang ya, kemudian pemahamannya juga berkurang ya gitu. Kemudian kalau agak ke belakang sedikit, kira-kira di atas telinga gitu ya, di samping agak ke telinga ini adalah agak ke belakang lagi adalah tempat untuk berbicara dan berbahasa ya. Jadi mau menandai sesuatu, misalkan ambilkan papa garpu deh, misalkan aduh ambilkan papa apa ya, kok gak bisa ngomong ya, mau bilang apa itu yang dipakai untuk sundukan, ini loh papa mau makan buah, nggak bisa, oh garpu, oh iya garpu gitu ya. Atau berbahasa ya, gangguan berbahasa, misalkan mau bilang nanti misalkan ya kue yang diantar untuk pengajian nanti sore jam berapa, misalkan ya, cuman bilangnya sore jam berapa, apa sih Ma, sore jam berapa, apa Ma sore Mang, oh konsumsi untuk pengajian nanti sore diantar jam berapa, maksudnya mau begitu, tapi enggak selesai ini kalimatnya, yaitu gangguan dalam berbahasa ya. Jadi kalau daerah temporal yang agak ke belakang sini adalah untuk berbicara dan berbahasa. Nah, bagaimana di bawah ini di otak kecil ya, kira-kira kalau kita di telinga belakang ini di daerah jitok gitu ya, di daerah jitok, di persis di bawahnya dari perbatasan rambut itu ada otak kecil ya. Otak kecil ini juga penting sekali karena mengontrol keseimbangan ya. Jadi bagaimana kalau ada gangguan di situ, entah karena stroke, karena kebentur ya, karena trauma ya, itu gampang tibo, gampang jatuh ya, gampang jalannya tidak imbang ya, karena tidak imbang kemudian apa namanya sering jatuh ya, atau sering vertigo ya, atau nggak bisa kontrol dalam hal
berdiri tegak, ya gandengan. Kalau ada gandengan, kalau misalkan naik lift langsung pegangan begini, ya. Kalau misalkan jalan agak mungkin sama temennya lari agak kenceng, ada gangguan dia langsung pegangan, ya, atau langsung duduk pun jatuh, ya, karena nggak bisa mengontrol keseimbangan. Itu kalau di cerebellum, di daerah belakang, ya, pas di daerah kuncitan gitu, ya, pas di daerah kunciran kita. Kemudian occipital lobe, agak ke atas dari kunciran kita itu occipital, ya. Oke, interpretasi apa yang kita lihat, ya, karena kita di daerah situ untuk melihat untuk menginterpretasi, misalkan di situ ada gorong-gorong, berarti aku kalau setiran agak ke tengah dikit supaya nggak jatuh. Nah, interpretasi apa yang kita lihat, termasuk itu daun yang jatuh, begitu ya. Nah, bagaimana kalau daerah occipital lobe ini terganggu? Apa yang dilihat mungkin diinterpretasikan yang lain, daun jatuh dikira, loh, apa itu yang jatuh? Ya, mungkin bayangannya sudah macam-macam, apalagi kalau misalkan demensianya sudah menuju ke moderate gitu ya, sudah mulai ada halusinasi. Loh, misalkan ya, apa yang jatuh? Nanti cucuku yang jatuh gitu ya. Nanti gentengnya ada kucing di atas, terus kucingnya bertengkar di atas, terus gentengnya jatuh. Nanti gimana kalau kena ke kepala? Misalkan ya pikirannya macam-macam karena ada gangguan pada interpretasi apa yang dilihat. Itu occipital ya, daerah belakang persis di atasnya tempat kita kalau kunciran ya. Kemudian di atas lagi ya, di atas lagi di bagian belakang ini ya, atasnya lagi dari tempat kita kunciran atau sedikit di bawah dari puncaknya kepala kita adalah daerah parietal ya. Daerah parietal ini juga sentral karena mengontrol kesadaran terhadap lingkungan dan koordinasi. Jadi penting sekali ya, sadar atau enggak. Jadi seringkali kalau orang kebetulan di situ loh, kok pingsan gitu ya, mungkin daerah situ yang trauma ya, karena di situ adalah pusat kesadaran termasuk lingkungan dan koordinasi ya. Misalkan tadi ditanyain tadi kenapa kok misalkan kok jatuh, kok kebentur misalkan ya, mungkin lupa, tiba-tiba nggak sadar ya, habis itu nggak bisa koordinasi, misalkan di depan ada sesuatu dia nggak bisa mengendalikan ya, jadi termasuk adalah gangguan dalam dia mengendalikan sesuatu, koordinasi terhadap lingkungan. Jadi kira-kira gambaran besarnya adalah seperti ini. Nanti gambaran kecilnya banyak. Maksudnya di antara lobus-lobus itu, bagian-bagian otak itu juga ada bagian agak dalam dikit gitu ya, mungkin fungsinya sudah berubah. Dalam lagi fungsinya sudah berubah ya. Nanti di daerah percabangan-percabangan juga berubah ya, tapi pada umumnya untuk di daerah yang paling luar fungsi-fungsinya adalah seperti ini. Nah, ini. Nah, apakah demensia itu perubahan normal pada usia tua? Ya, apakah normal? Tidak, ya. Jadi tidak boleh maklum dengan pikun ya, karena demensia itu merupakan suatu gejala akibat kerusakan sel saraf yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Ya, jadi bukan suatu proses menua yang normal. Ya, jadi kalau misalkan ada orang anggap misalkan ya apa ini sudah saya diajak berobat, memang orang tua itu selalu pikun, ya sudah, orang tua selalu pikun, salah ya, tidak boleh diselalu-selalukan, tidak boleh ya. Pikun itu sesuatu yang nggak normal, lebih baik diarahkan ya untuk berobat ya, meskipun nanti kita akan berhadapan dengan efektivitas dari pengobatan ya, efikasi dari pengobatan ya, apakah ini berhasil atau enggak, tapi paling tidak dengan berobat itu kita bisa mendapat pencerahan. Nanti ada kemungkinan menjadi apa ya, ibu-ibu, bapak-bapak, caregiver dengan ODD, yuk kita kenalkan dengan anggota yang lain, volunteer yang lain, supaya nanti kalau ibu-ibu ada kesulitan dalam mengatasi kondisi seperti ini bisa berbagi ya, ada sharing gitu ya, ada sharing session nanti sama Kak Tita ya, Kak Kenia, sama Ibu Nda Tuti ya, oleh volunteer-volunteer di Alzheimer Indonesia yang sudah sangat profesional ya dalam menangani berbagai kasus. Nah, ini demensia tipenya banyak sekali lagi. Nah, ini Alzheimer memang di luar negeri adalah terbanyak dari seluruh tipe demensia. Ada ini tadi deposit dari plak beta amiloid ya, jenis protein yang gerinjil-gerinjil tadi di otak, dan protein tau pada saraf, terutama saraf otak tadi ya. Nah, gejalanya apa? Lupa berat, iya. Tidak mampu mengingat kembali, iya. Tidak mampu mengikuti perintah ya, atau tidak mampu mengikuti bahasa ya, misalkan Uti ini piringnya, Uti habis dahar ya Tia, tak ringkes ya Tia, diem aja ya wes, kalau Uti belum berkenan biar ditaruh di sini aja, nanti minta tolong ya Ti diinggirkan Ti kalau udah selesai makan, enggak paham
Ya, Uti, ayo Uti dahar, ayo Uti dihabiskan. Uti mau apa ini? Dadar telur apa telur ceplok? Nggak bisa memutuskan. Ya, kalau sudah dikasih makanan, sudah siap, lupa untuk dahar, lupa untuk memasukkan nasi ke dalam mulut. Ya, habis masuk ke dalam mulut, lupa ngunyah. Habis dikunyah, lupa menelan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Habis gitu disuapin, tanya, awakmu sopo? Gitu ya. Kamu siapa ya? Begitu. Itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk caregiver ya, caregiver keluarga ya. Bahkan di awal-awal pasti itu kondisi yang bisa menyebabkan stres berat ya. Kok mama lupa sama aku padahal aku yang nungguin gitu ya. Ya mamanya digini-gini kan mama, misalkan ya aku namanya Belva misalkan gitu ya. Ya ya kalau kondisi memorinya sudah sangat berat ya mungkin tidak bisa mengingat gitu ya. Nah oleh karena itu untuk penguatan secara psikologis pada caregiver dengan ODD itu perlu sekali karena itu sangat apa namanya sesuatu yang sangat menguncang ya, menguncang karena orang yang kita kasihi kok lupa dengan kita padahal kita ada di sisi beliau gitu ya. Ini sangat menyakitkan ya, tetapi nanti kalau bersama-sama akhirnya bisa menerima bahwa beliau itu bukan maksud seperti itu ya, itu beliau itu bukan beliau yang maksudnya dengan sengaja melupakan kita, bukan, karena adanya gangguan perubahan-perubahan di otak itu yang menyebabkan beliau tidak bisa mengenali pada orang-orang yang dicintai ya, termasuk pada lingkungan di sekelilingnya ya. Oke. Nah, akhirnya apa perubahan otak itu? Sel sarafnya menyusut ya. Kalau penumpukan pada protein-proteinnya sudah banyak, otomatis gangguannya makin besar ya. Kemudian kerusakan akibat radikal bebas. Nah, ini yang tadi saya cerita ya, kayak gerenjel-gerenjel yang tadinya harusnya sel sarafnya itu misalkan harus menyampaikan pesan secara cepat gitu ya, set 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 gitu ya. Nah, ini karena ada kerusakan, ada plak-plak gitu ya, sehingga sinyalnya nggak bisa nyampe dengan sempurna ya, karena ada gangguan pada itu tadi ya, bagian-bagian dari sarafnya itu sudah mulai ada tumpuan-tumpuan secara histologis yang nggak benar ya, sehingga nggak nyambung setrumnya begitu gampangannya ya. Oke, sehingga some message do not transmit ya, causing the symptoms of the disease ya. Jadi yang tadi mau bilang konsumsi sore datang jam berapa, nggak nyampe gitu ya, karena strumnya nggak nyampe untuk sampai itu ya. Mau bilang jamku di mana nggak nyampe, mau mengingat yang ini anakku ini cucuku nggak nyampe juga ya. Nah, ini apa faktor risikonya demensia Alzheimer ya, usia tua ya, karena memang tidak bisa dihindari kalau makin usia memang diturunkan sedikit kenikmatannya. Meskipun kita tidak boleh mengeijism, melakukan justifikasi bahwa kalau tua ya pasti Alzheimer, tidak. Kalau tua pasti pikun, tidak ya, tapi memang faktor resiko untuk terjadinya kepikunan salah satunya adalah usia. Ya, kemudian kalau dalam keluarga yang menderita Alzheimer atau demensia, ya ada risiko 2-3 kali lipat untuk keturunannya kena Alzheimer. Oleh karena itu, kalau ada riwayat keturunan Alzheimer dari keluarga, mulai sekarang harus mengkondisikan ya, harus berbagi ya, supaya tips-tipsnya bisa dikenali oleh keluarga besar ya. Kemudian gaya hidup, dietnya gimana ya. Kalau bisa memang yang tinggi antioksidan, aktivitasnya gimana, mager atau enggak, karena kalau aktivitasnya mager ya relatif stimulasinya berkurang ya, tapi kalau bergerak terus banyak kontribusi, banyak teman, banyak jejaring ya, aktivitas intelektualnya bagus, aktivitas sosialnya bagus, selalu itu stimulasi yang positif ya. Nah, ini demensia vaskuler ya. Demensia yang kedua terbanyak sesudah Alzheimer ya, ini karena gangguan aliran darah ke otak. Kenapa ada gangguan aliran darah ke otak? Karena vaskulernya, pembuluh darahnya nggak bagus. Ya, karena tadi ada DM, ada hipertensi, ada stroke, ada aterosklerosis, ada penumpukan karena lemak segala macam ya. Kemudian Lewy body ya. Ini penemukan proteinnya namanya alpha synuclein. Ini hampir sama dengan tadi tapi namanya beda ya. Nah, ini gangguan pada kontrol gerak mirip Parkinson, ada kekakuan-kekakuan gitu ya, jalannya kayak robot ya. Kalau bapak-bapak jalannya lurus, agak dingkluk gini ya, kayak robot gitu. Kalau ibu-ibu, kalau Parkinson biasanya jalannya agak lebar-lebar ya. Lebar-lebar itu hampir sama dengan bapak-bapak, tetapi biasanya kalau ibu-ibu kakinya agak lebar, jadi kayak mekekeh begitu Parkinsonnya. Tapi kalau bapak-bapak kecil-kecil ya, jadi kedua kakinya ini rapat
tetapi timik-timik gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu timik-timik juga, tetapi kedua kakinya agak lebar ya, jadi kayak mekekeh gitu ya bahasa Jawanya. Kemudian gangguan memori juga, persepsi, gangguan berpikir, masuk gangguan perilaku ya. Jadi gejalanya hampir mirip-mirip ya. Oke. Kemudian ini kita sudah mulai belajar tentang gangguan kognitif ya. Gangguan kognitif itu bisa kita pertamanya baik atau normal, kemudian ada gangguan ringan, mild ya, gangguan ringan, gangguan sedang, demensia berat. Nah, ini makin ke sini ini makin tahun kok makin jelek ya. Makin jelek dalam apa? Iya, ketergantungan dengan orang lain. Iya, ya, nggak bisa membedakan siapa itu, nggak bisa membedakan di mana tinggal, sampai nggak bisa membedakan mana siang, mana malam. Nah, itu yang pada umumnya membuat kesasar ya, karena ini malam, tapi kok keingin metu, ingin keluar gitu ya. Ini malam kok ada apa namanya halusinasi suara, kayaknya aku dipanggil deh sama temanku dulu waktu SD. Oh, itu suaranya Dewi itu ngajak keluar. Iya, Wi, sebentar, Wi, aku keluar, Wi, gitu ya. Terus habis gitu buka pintu rumah, buka pintu pagar keluar. Wi, kamu di mana? Oh, ini Dewi biasanya kalau main main apa namanya? Nunggu aku itu di bawah pohon, pohonnya di situ, di lapangan. Aku ke lapangan. Misalkan seperti itu ya. Awasi yang sangat hati-hati ya, karena risiko apa? Awas risiko keamanan, jalannya rame apa enggak, di situ ada motor, ada mobil enggak, di situ ada seloan enggak, di situ gimana pencahayaannya, gimana ada orang-orang aman enggak, ada orang jahat enggak gitu ya. Kemudian rumah dibuka, semua pada tidur, apakah enggak ada orang yang masuk rumah, barangkali akan mencuri begitu ya, termasuk mau jalan sejauh apa ini si pasien ini ya, kalau misalkan fisiknya masih bagus, dia bisa jalan kemana-mana, misalkan nyari, Wi, Dewi, Wi, kamu di mana, Wi? Jalan lagi, Wi, Dewi, kamu di mana, Wi? Ternyata udah berkilo-kilo, begitu ya. Nah, ini yang juga kita hindari, ya. Oke, mild cognitive impairment adalah faktor risiko demensia, ya. Setiap orang dengan demensia melewati fase mild cognitive impairment, ya. Jadi gangguannya pada kognitif tapi yang ringan, ya. Oke, oleh karena itu pencegahan atau screening di awal MCI untuk mengetahui nanti dengan tes-tes tertentu maka demensia dapat dicegah, setidaknya bisa mengkondisikan ya supaya keluarga itu aware ya, progresivitasnya bisa kita cegah ya, dan bisa mengkondisikan lingkungan ya. Oke, ini stadiumnya hampir sama dengan yang tadi, mulai tidak ada gangguan sampai ringan, sedang ya, sangat berat dan berat ya. Nah, kalau sudah berat ini sudah di atas tempat tidur ya, sudah semua harus dilayani. Nah, ini ya awalnya gangguan kognitif ya, afasia ya, kemampuan untuk berbahasa, naming, ku jenenge apa ya, mau bilang kacamata kok keliru pulpen, mau bilang pulpen kok keliru kacamata, kualik-kualik gitu ya, nggak bisa memahami pembicaraan orang lain, salah paham gitu ya. Ibu tadi kan bilang ini uang kembaliannya ibu dikasihkan di meja. Dah ibu kok marah? Misalkan kenapa bu? Lah ibu gak sahur-sahur, utang 100.000 dibalik 5.000. Misalkan oh ya, gitu ya. Jadi harus cross check, harus sabarnya itu harus segudang ya, karena kalau nggak sabar segudang nanti resiko potensi fitnah ya, ini begini, ini begitu, ini begini, itu begitu ya, jadi sakit semua ya, marah semua ya. Nah, pada pasien yang tidak maksud ini, tidak maksud apa, tidak maksud untuk membuat konflik ya, tapi harus di cross check ya. Mengulang-ulang satu kata terus-menerus ya, Dewi mana, Dewi mana, Bu, Dewi itu ya siapa sih Bu, Dewi, Dewi, siapa ya, akhirnya ada temennya yang bilang, Dewi itu temennya ibumu waktu masih kecil, biasanya sama ibumu, mainannya sama si Dewi itu tuh di bawah pohon itu, biasanya di situ main boneka-bonekaan, kalau bonekanya kotor, terus dicuci, nyucinya itu, di situ ada sumur, ya di situ temennya ibu Dewi, walah gitu ya, panggil terus padahal si ibu Dewinya kemana nggak tahu gitu ya. Kemudian apraksia gangguan aktivitas motorik, ketidaksesuaian antara apa yang difikirkan, yang dilakukan dan dieksekusi pelaksanaannya ya. Misalkan gini, Eyang tadi malam bangun ke kamar mandi berapa kali ya? Enggak, Eyang nggak bangun, Eyang cuma minum itu di kulkas, tapi kok bau pesing ini di mana, kamar mandi kering, di kulkas jadi pesing, ternyata Eyangnya tadi pipisnya di depan kulkas. Karena nggak sesuai, mau dalam ke kamar mandi dikiranya sudah nyampe, ternyata belum ya. Begitu buka pintu dikira pintu kamar mandi, ternyata pintu kulkas. Loh, cocok karena dingin. Oke, dingin terus pipis. Udah tutup lagi, berangkat tidur. Gitu ya. Begitu ya. Jadi kamar mandi Eyangnya lupa.
kamar mandinya kering ya, tapi pipis gitu ya. Oke, seperti itu hal yang sederhana. Nah, awal-awalnya gangguannya di hal-hal yang aktivitas harian yang sederhana. Misalkan tadinya masaknya enak kok jadinya asin. Tadinya bumbunya kalau bumbu sayur asem itu ya asem, kok sekarang kunci yang dimasukkan kan kunci jangan bening misalkan ya, loh kok kualik-kualik begitu ya, pas mau pakai baju, kok kancingnya satu ini satu itu kok nggak matching gitu ya, dan kok aduh kok biasanya ibu tampak smooth kok sekarang misalkan begitu ya, was itu ya itu tanda-tanda. Kemudian agnosia, mengenali benda, mengenali orang, ya misalkan ngotot banget. Tadi itu Mira ke sini, Mira kan di Jakarta Bu, Mira benar Ibu Mira, padahal bukan Mira, misalkan si Ana, barangkali begitu ya, gangguan pada menamai, mengenali, ya. Nah kemudian termasuk yang berat adalah di cermin, sopo iku, gitu ya, sopo ya. Nah, padahal itu mama sendiri, padahal itu ayah putri sendiri, padahal itu tante sendiri, enggak, gitu ya, enggak. Nah berhenti pada ingatan yang apa? Berhenti pada ingatan masa lalu yang apa? Kan aku masih SMP. Biasanya aku pakai kuncir 2. Ini kok bukan aku? Kan rambutku hitam. Ini kok sudah beruban? Barangkali seperti itu ya. Jadi kenali pada fase yang mana beliau ingatannya itu berhenti. Begitu ya, termasuk mungkin daharan ya. Biasanya yang itu senangannya dahari ini. Kok sekarang aja pilihan preference foodnya kok yang jadul ya, misalkan ya, nggak mau rek gak geduk, misalkan ya, nggak mau rek gak tewul, tewul gawenane maju, maju itu yang siapa? Ya Allah, ternyata orang-orang bilang dhisik itu ya Dik, di pasar itu Pak yang paling terkenal memang orang jualan geduk itu punyanya Maju. Ya wis gak ono, Maju udah meninggal 20 tahun yang lalu. Ya Allah, kalau nggak geduknya Maju, tante nggak mau makan atau mama nggak mau makan. Ingatannya berhenti di Makjum waktu beliau masih kecil. Nah, seperti itu gimana? Jangan bertengkar. Carikan, belikan, bikinkan yang itu punyanya Makjum. Jadi bilang, ini punyanya Makjum kok beda. Mungkin yang bikin bukan Makjum, mah anaknya atau ponaannya. Barangkali seperti itu ya. Jadi no arguing. No arguing. Jadi nggak boleh bertengkar. Ya. Oke. Kemudian gangguan pada fungsi eksekutif ya biasanya satset dasdes kok iki kok suwe ya kok lelet ya gitu ya awas. Kemudian kapan seorang diagnosis demensia Alzheimer ya kita nurut DSM kriteria 4 ya kriteria DSM 4. Ada gangguan kognitif tadi ya nanti ada boleh pakai MMSE boleh ngetes pakai apapun nama benda boleh ya 3 macam nama sekarang di mana segala macam gitu ya boleh. Kemudian gangguan pelaksanaan fungsi okupasi ya fungsi hari-hari ADL activity daily living ya kok gak gelem mandi kok biasanya naruh baju kotor itu bagus langsung dicuci kok sekarang baju kotor masuk ke kulkas ya kok sekarang naruh misalkan ayam goreng yang nggak habis kok masuknya di mesin cuci kebalik-balik ya dan fungsi sosial ya udah nggak mau keluar kenapa ya nggak mau males aras-arasan soalnya kesulitan untuk naming misalkan Mbak Yu gimana kabarnya gitu ya padahal itu sahabatnya yang tiap bulan ketemu waktu ngambil gaji misalkan ya oh, iya. Mbak Yu kok kita sih gitu. Dia udah nggak nyaman iya aku kok jadi lupa ya udah tetap aja ambilkan gajinya misalkan gitu ya karena sudah mulai ada konflik itu kok gampang lalian ya enggak lah ibu misalkan ya terus ibu nanti kalau mau pulang bingung ibu naik apa kan biasanya naik becaknya Pak To sudah langganan iya mau manggil Pak To gitu kok kesulitan ya biasanya kalau ibu keluar dari bank misalkan ya BTPM misalkan Pak To udah bilang Pak To gitu Pak To udah paham kok sekarang ibu sama siapa ya aku pulangnya bingung udah ambilin gitu ya fungsi sosialnya terganggu ya kemudian termasuk ada bukan disebabkan oleh penyakit yang lain ya bukan karena penyakit gangguan kondo ya artinya ini murni karena ada fungsi degeneratif di otak bukan karena fungsi dari organ-organ yang lain gitu ya dan sifatnya tidak sementara ya kalau delirium itu sifatnya sementara ya jadi sekarang GCS-nya atau kesadarannya baik turun baik lagi turun fluktuatif gitu ya dalam waktu hitungan jam atau hari tapi kalau demensia itu makin lama makin menurun ya jadi nggak ada periode nah kemarin nggak ingat sekarang jadi ingat bukan seperti itu ya nggak ingat ya sudah makin lama makin nggak ingat gitu tapi kalau ingat nggak itu namanya delirium nah kemudian juga tidak disebabkan oleh gangguan mental yang lain bukan karena depresi saking sedihnya bukan karena itu atau skizofrenia atau gangguan jiwa ya nah ini kita kenali 10
besar gejala Alzheimer, ya gangguan memori terutama jangka pendek, ya naruh sembarang kali lupa, habis bilang apa lupa, habis nyuruh ini lupa, ya jangka pendek. Awalnya yang terganggu jangka pendek, meskipun nanti bisa jangka panjang, ya. Kemudian aktivitas yang biasa dilakukan, ya yang tadi udah. Kemudian gangguan komunikasi, ya benda udah nggak bisa, kesulitan mengikuti pembicaraan. Duh, aku kok mumet sih, kamu aja wis. Nah, lama-lama makin terisolasi ya, disorientasi, bingung tempat, waktu, bahkan orang. Kemudian daya dalam pengambilan keputusan, ya mama mau pakai sepatu yang mana ini ke kondangan, sing jinjit, apa sing trepes, nggak bisa memutuskan. Ya, mau pakai kebaya yang mana, mau pakai kebaya, aku mau pakai gamis, nggak bisa memutuskan. Ya, termasuk finansial. Mama mau buku berapa sih? Mau masukkan amplop berapa? Nggak bisa jawab. Ya, oke. Kemampuan berpikir abstrak menurun. Ya, jadi kalau berpikir abstrak itu bisa mensintesis, itu sudah nggak bisa. Ya, kemudian salah menaruh benda, oke, yang biasanya sudah sering kali dilakukan nggak bisa. Gangguan mood dan perilaku ini ya, ini yang sangat tadi saya bilang ya, sangat apa namanya, membuat keluarga sangat terpukul ya, karena sekarang seneng besoknya enggak gitu ya. Mama rek gak warna biru kudungnya gak gelem ya. Habis itu lari-lari cucunya ke pasar beli kerudung biru, nyampe di rumah warna biru. Sopo sing ngongkon tuku warna biru? Aku mau kan jaluk warnane apa? Abu-abu. Ya salah. Misalkan gitu ya. Mood berubah. Mood swing ya. Jadi sekarang gini, sekarang gitu ya. Ya habis ketawa-ketawa, cerita-cerita, wah iya Dewi itu lucu, Dewi itu lucu. Habis itu nangis. Tapi Dewi Dewi ngesakno, anakku misalkan jahat ke Dewi. Nangis, gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian perubahan perilaku yang mendadak, ya itu meledak-meledak gitu. Habis itu apa gitu ya, jadi gampang baper gitu ya, curiga ya, curiga. Siapa mau sing suarane buka lawang? Siapa itu? Pacarmu yo? Kok lebono kamar yo? Misalkan gitu ya. Wah, gak enak ya. Bukan, mah itu orang dalan di talang, nggak mungkin wong dalan di talang. Wong saiki gak udan, itu pasti kon mlebokno wong nang jerone kamar. Aduh, gitu. Gimana ya, sedih ya. Oke, tapi sekali lagi no arguing ya. No arguing. Gak percaya ya sudah. Gak percaya aku tak tinggal aku minggat. Jangan begitu. Terus sama siapa mamanya? Ya nggak boleh. Kemudian apatis, kehilangan inisiasi, menarik diri, udah lelah, ya wis males apa-apa. Nah ini teman-teman untuk mengenali demensia salah satu dengan abbreviate mental test. Ditanya, ibu umurnya berapa? Nggak bisa jawab. Saat menikah, siang apa malam? Kira-kira ini jam berapa? Nggak bisa. Rumahnya mana? Nggak bisa. Ini tahun berapa? Saat ini di mana? Terus ini ada orang lewat atau ada keluarga? Ini sama siapa? Nggak kenal. Indonesia merdeka tahun berapa? Nggak tahu. Presiden pertama siapa? Nggak tahu. Nah, anaknya yang paling barep, misalkan yang paling sulung, umur tahun berapa lahir nggak tahu. Yang bungsu tahun berapa lahir nggak tahu. Nah, 20 kalau dihitung mundur atau dikurangi 1 berapa? Nggak bisa. Semakin nggak bisa, semakin gangguannya kognitif berat kalau nilainya 0 sampai 3. Tapi kalau ada yang bisa dihitung, ya. Kalau lebih dari 8 normal. Ya, tapi tetap harus di serial. Sekarang dicek, nanti lagi pas habis sakit akut dicek, habis keluar dari rumah sakit dicek, ya. 3 bulan sekali dicek, 6 bulan sekali dicek, setahun sekali dicek, gitu ya, untuk menentukan makin menurun atau tidak. Ini meningococcus, ini agak apa namanya, agak kompleks, biasanya dipakai pada penelitian, tapi teman-teman bisa memakai juga, ya. Jadi sebutkan 3 benda, pisang, matahari terbit, kursi. Sudah, kita tanya yang lain, sudah cerita. Uti, tadi 3 benda apa? Apa ya? Yang tadi lo, nggak bisa ngingat. Pisang, apa Uti? 1 udah nggak bisa. Oh ya, wis lali. Nah, berarti 3-3-nya nggak bisa. Ya. Oke, terus dilanjutkan ke berikutnya. Ayo gambar jam ti. Nah, gambar jam ini kalau orangnya zaman sekarang, jamnya jadi digital nggak bisa. Yang bisa ditanyain orang zaman lama. Ya, ayo jam ti. Angka 12 dendi, angka 6 dendi, 3 dendi, 9 dendi, itu orang lama. Kalau orang sekarang mungkin digital agak sulit. Tapi kalau dikasih tahu gambar jam yang tulisannya angka 1 sampai 12, ya opo, gimana? Gitu ya. Nanti apakah betul 1 di sini, 3 di sini, gitu ya? Apakah betul, terus ditanyain. Kalau jam 11 lewat 10, 10 menit, 10 menit gimana? Ya. Nah, kalau dapat menyelesaikan, hentikan berarti bisa. Masuk pertanyaan pertama. Kalau bisa ngulang 3 itu bagus, ya stop. Ya, tapi kalau nggak bisa lanjutkan pemeriksaan kedua. Ya, kemudian tadi diulang lagi pertanyaan. Apa tadi yang saya minta untuk mengingatnya? Ya, ini kalau nggak bisa mengingat ya sudah, berarti memang ada penurunan fungsi kognitif. Nah, ini lagi ada menggambar ya, ini penilaiannya ya.
Oke. Oke, kalau dia ada gangguan, kalau total skor 0 sampai 2. Ya, kalau bisa bagus, bisa gambar jamnya normal ya, terus menyebut 3 angka tadi bisa nyebut ya, berarti dia tidak ada gangguan. Tapi kalau nilainya 0, ya gambar jamnya nggak normal, kemudian 3 item yang di recall tadi cuma satu, yang bisa mengingat cuma satu, berarti nilainya masih 1. Kalau mengingatnya 2, terus nggak bisa gambar, berarti mengingatnya 2, ada gangguan ya. Tapi kalau bisa mengingat semua ya enggak masalah, nilainya ini 3 sampai 5 tadi, enggak ada gangguan gitu ya. Terus bisa juga teman sejawat adik-adik pakai MMSE ya, MMSE hampir sama dengan AMT tadi ya, tapi ada tambah satu ini, menggambar ini ya. Ini harus mirip, boleh dikasih tahu di depannya, boleh caranya gambar. Nah, yang penting adalah kotaannya ini saling bersinggungan ya. Kotaannya ini saling singgungan seperti orang gandengan begitu ya. Ya. Nah, sekarang adakah obat untuk Alzheimer? Kalau untuk menyembuhkan belum ada. Yang bisa adalah menghambat ya. Menghambat, nanti dokter saraf ngasih ini ya, dokter geriatri ngasih ini ya, dokter jiwa ngasih ini ya, resep atau Exelon atau Remini ya, atau golongan glutamat reseptor atau ya. Nah, yang paling penting adalah non farmakologisnya ya, kita mengetahui sebagai kondisinya itu gimana, marah kah, ngamuk kah, nggak mau makan kah, nah itu yang kita kelola ya, supaya kita menjaga kondisi fisiknya tetap mau makan, mentalnya tetap stabil ya. Nah, komunikasi dengan keluarga penting ya, supaya nggak ada yang tersinggung, supaya nggak ada yang apa namanya sakit hati ya karena dilupakan tadi ya. Terus yang penting adalah dibicarakan baik-baik kalau misalkan dalam legal aspek, yang misalkan perusahaannya banyak, mamanya udah mulai pikun, waduh, ayo wis kita konsultasi ke notaris gimana ini enaknya, gitu ya, untuk menghindari di kemudian hari kalau ada apa namanya konflik ya. Strategi komunikasi pada pasien demensia ya, patient, sabar, respect, menghormati, understanding, memahami ya, karena sekali lagi beliau bukan beliau ya, nggak ada yang mau orang kena pikun ya, oleh karena itu kita dalam posisi mengasihi ya. Kontak ya, muka ketemu muka, nggak boleh disambi ya. Nanti ODD-nya bilang apa? Nanti mamku, sek, jangan gitu, wes bengok, nggak lihat muka, ini tambah tersinggung. Aduh, aku disentak, aduh, aku nggak dikasih makan, aduh, aku cuma dijanjeni, gitu ya, misalkan ya. Bicara secara langsung dengan ada yang tenang ya, jadi diadep, ya, kemudian adanya tenang. Sebentar ya, Ti, maemnya masih mau tak ambilkan. Uti di sini ya, misalkan gitu ya. Bahasa sederhana dan satu topik. Sebentar, Ti, tak ambilkan makan. Ya, ini topik tentang makanan saja. Ya, oke. Dari kalimat tanya ya, Uti mau nih segone sapiro, nggak usah ditawari. Sego setitik ayo dihabiskan, sego banyak nggak habis ya disingkirkan, apa diinggirkan ya, nggak usah ngomong mau jaluk ya kayak saiki kantek, enggak gitu ya. Di komunikasi nonverbal ya, jadi perhatikan apa misalkan merengut, nangis, misalkannya gelisah, kenapa mau waktunya pampersnya penuh, gatel-gatel, waktunya mandi, waktunya keramas, misalkan apa gitu ya. Ada hal yang dasar yang belum terpenuhi, biasanya pasien demensia itu ribut ya, nggak tenang gitu ya. Oke, aktivitas yang tepat untuk mempertahankan dignity ya, untuk supaya marwahnya tetap bagus adalah kalau bisa tetap mandiri, nggak tergantung dengan ya, kemudian membangkitkan memori yang menyenangkan. Ya, kalau seperti tentang Dewi tadi, nggak apa-apa diulang-ulang. Yang Dewi itu siapa yang? Karena lupa kan, kalau misalkan yang menyenangkan adalah bercerita tentang Dewi, tanyain lagi. Yang Dewi ku senengannya apa yang? Senengannya nandur kembang. Yang seneng medii kembang. Jadi rek sore kok yang medii ditaruh di vas, ditaruh di meja, terus yang belajar sampai malam. Ya itu kembangi Dewi yang nemenin mama belajar. Yang nemenin yang belajar. Oh, itu menyenangkan buat mama. Oke, besok ulang lagi. Yang Dewi itu tanamannya apa aja yang boleh ya untuk memori yang menyenangkan. Ya atau kalau misalkan bapak-bapak apa yang menyenangkan? Goes. Ayo tentang goes. Kong, dulu itu sepedanya gimana, Kong? Ono sepeda kayak zaman saiki misalkan ya, sepedanya namanya sepeda kebo. Oh, kita guyung ngakak-ngakak. Apa sepeda kebo gitu ya. Yang besar, yang kring 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 misalkan seperti itu ya. Yang belakang bisa tempat untuk padi, bisa tempat untuk apa? Yang dulu ngarit, Kong dulu ngarit misalkan apa yang menyenangkan gitu ya. Nah, perhatikan keamanan. Keamanan ini adalah awas listrik, awas LPG, apalagi awas kabel-kabel seliweran, awas kunci yang rumah yang nggak terkunci, awas barangkali air yang sampai mobile
segala macam keamanan ya. Awas itu bedakan air minum, barangkali ini bukan air minum ya, misalkan aki apa barangkali itu di belakang ya. Kemudian kenyamanan pasien ya, nyaman kalau misalkan sekarang hawanya panas, kasih kipas angin, semua jendela dibuka, kalau perlu pasang AC gitu ya, untuk kenyamanan ya. Aktivitasnya bertujuan bermanfaat untuk mengurangi kebosanan ya. Kalau satu mainan udah bosan dibuat-buat, bosan, ganti mainan yang lain. Nah ini teman-teman caregiver dengan ODD pasti punya tips ya bagaimana untuk mengurangi kebosanan-kebosanan, termasuk mengurangi ngamuknya gitu ya, karena nggak ngerti apa sih maksudnya yang ini. Maem sudah, mandi sudah ya, kasih anget-angetan sudah, hawanya wis sejuk, maunya apa sih, kok gelisah apa ya gitu ya. Nanti teman-teman ODD, teman-teman caregiver dengan ODD pasti punya tips berbagi ya, dan menghilangkan gejala BPSD yang tadi, gangguan personality dan gangguan tingkah laku. Oke, ini agitasi ya, marah ya, bengok-bengok, barangkali meso-meso gitu, sedih kan, oke, berteriak gitu ya, sedih ya, apa nangis geru-geru atau enggak bisa tidur ya, repetisi bolak-balik, maem, bengok-bengok, maem, aduh yang izin malu, misalkan nggak ngasih makan ya, memang bukan beliau ya, bilang aja ke tetangga, ngapunten ya Pak Bu, kalau kedengeran suaranya Eyang minta maem, Eyang itu sebenarnya sudah maem, tapi yang diingat-ingat, yang dibolak-balik disuwun adalah maem. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, saya juga tahu kok kalau Eyang itu sudah maem, sudah dipenuhi, oke, nggak masalah. Ya, halusinasi jangan dilawan. Siapa sih itu masukkan orang dalam kamar sampai tukaran, enggak ya, mungkin halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran begitu ya, dialihkan pembicaraannya hal yang lain. Titi, aku mau ke pasar, Uti mau pesen apa misalkan gitu ya, curiga atau paranoid. Di duitku wingi awakmu nyilih 1.000 kok balik no. Hah, ini aku nyilih 1.000. Oke Ti, nanti tak kembalikan. Ayo Ti, pingin dahar apa Ti? Uangnya kemarin tak belikan anu ya, angsle misalkan, tak belikan angsle ya Ti. Ya wes kok sesuai balik no lo yo. Misalkan lupa kan barangkali gitu, oke gitu. Jadi enggak usah arguing ya, enggak usah oh dosa enggak, no, apatis ya, kenapa kok menarik minat, kita cari, bingung ya, ini kasihan, harus kita tolong, masuk risiko untuk hilang ya, kesasar ya. Ini ada perilaku yang mengganggu, sundowning itu biasanya perubahan pola laku, pola tidur, perilaku ya, pada kondisi surup ya, surup itu waktu matahari mau tenggelam ya, atau early evening ya, habis maghrib gitu ya, kok bingungi gitu. Nah, pasti itu sindrom ya, memang ada gangguan di metabolisme otaknya ya, wandering ya, nanti melakum ini nggak jelas begitu ya, ya memang itu salah satu gejalanya. Oke, mencegahnya, kontrol penyakit kronik, pola hidup sehat yang bisa kita cegah ya, silaturahmi ya, kalau misalkan nggak bisa kita cegah ya, kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini kalau yang beragama Islam ya, adalah tetap kita dekatkan dengan Allah. Bagaimanapun semua orang beragama itu pasti membutuhkan yang maha kuasa untuk tetap sebagai apa namanya, zat yang maha mendampingi gitu ya, yang menjaga ya, tetap diingatkan lagi pada ada zat yang maha agung gitu ya, harus diingatkan ya bahwa kita punya Tuhan ya. Kemudian bersyukur terus, lo bersyukur Uti masih ada aku, masih ketungguan aku, yang lain belum karuan cucunya deketi gitu ya. Think of your soul ya, jadi harus bicara dari hati ke hati ya, harus apa yang bisa kita berikan secara spiritual ya, untuk mengapresiasi ya. Terus kemudian ojo dibanding-banding ya, banding-banding Uti gitu loh, anaknya orang lain bisa main-main, cucunya anak lain bisa kuliah jauh, aku gak bisa kuliah, aku gak bisa kerja gara-gara dampingi Uti kapan marah sih, no ya, don't expect from others ya. Misalkan iki tante jare ngarepe teko gak teko iki apa aku kesel iki wis loro kabeh, no ya. Yang ada adalah keterbukaan dan saling memahami ya. Ya syukur-syukur kalau beliau yang kita ajak ngomong, saudara-saudara itu paham, jadi kita nggak usah terlalu over expectation. Caranya jam 09.00, iki sampai jam 12 durung teko-teko, ya kita capek sendiri ya. Ya, tapi bisa lah, misalkan tuh ojo telat loh, bener tuh acaraku jam 10, aku jam 9 harus keluar rumah, tante ojo telat tuh, misalkan seperti itu boleh ya. Work on physical fitness ya, ya tetap baik pasien maupun caregiver harus tetap menjaga physical fitness ya, kegiatan yang bersifat stimulasi ya, yang bisa menghambat kejadian dari kepikiran ya. Oke, itu apa itu dimensi
penurunan fungsi kognitif, penyebabnya banyak, mengenalinya dengan tadi 10 tanda gejala ya. Kenapa yang bisa dilakukan adalah pada kita mensupport pada lansia ya, awas gangguan behavior ya, kita harus tetap empati ya. Oke, jadi jangan dipaksa untuk mengingat. Ini slide-nya Dokter Tantri, sahabat saya di Solo ya. Jadi ini sopoma ya, kalau nggak ingat jangan dipaksa untuk mengingat. Ya ini orang tuanya Mbak Tantri. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya kira gitu deh. Saya stop share. Saya kembalikan ke adik-adik. Baik, terima kasih Dr. Sri atas penyampaian materi Alzheimer yang sangat luar biasa. Mungkin setelah ini akan saya buka untuk sesi tanya-jawab. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau dari kakak-kakak dan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya tertarik ada salah satu peserta yang dari tadi sangat menyimak dan terus memfoto setiap slide dari dokter. Ada Ibu Roswati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Roswati. Yang kurus. Oh iya, mungkin kalau dari Ibu Roswati sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sepertinya dari tadi Ibu sangat memperhatikan semua penyampaian materi dari Dokter Sri. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan gitu? Kami membuka kesempatan spesial untuk Ibu Roswati. Ya, semua yang dibicarakan oleh Dr. Sri itu sangat-sangat tepat dengan keadaan saya sekarang ini. Sorry. Kayaknya suami saya sudah dalam Alzheimer yang sekarang dia udah nggak tahu waktu, udah nggak tahu makan masih oke, masih bisa dia makan secara sendiri. Tapi untuk ini waktu itu udah nggak tahu. Jalan sendiri. Saya mau nanya, gimana untuk jadi patient dengan orang seperti ini? Saya rasanya sudah nggak bisa nahan karena ya itu aja sekian. Itu aja. Terima kasih. Ibu, Allah, Ibu yang hebat, Ibu yang luar biasa, Masya Allah. Yang gerah Bapak atau Sinten Ibu? Suami. Suami ya. Ya. Suami. Yang ngeramut di rumah, Ibu kalian Sinten? Ibu sama siapa? Saya sendiri sama pembantu lah berdua gitu. Oh ada berdua. Jadi masih ngapunten masih ada waktu untuk gantian istirahat ya Bu? Insya Allah ada sedikit-sedikit lah. Saya cek waktu untuk istirahat. Oh Masya Allah, Ibu luar biasa. Ibu mudah-mudahan Gusti Allah maringi Ibu kesabaran, dan keluarga besar semua sabar, dan makin ada yang peduli untuk mendekat ya Bu, untuk saling mensupport nggih. Jadi sebetulnya Ibu ini ya sudah pada posisi sabar Bu. Ibu ini sudah terbaik, sudah yang dikirimkan Allah buat Bapak. Ibu sudah sabar. Jadi kalau misalkan Ibu bertanya gimana bisa sabar, Ibu sabar sudah, Ibu sudah luar biasa. Ibu sudah baik, Ibu sudah terbaik. Oke. Ya, hebat, Ibu hebat. Ibu sudah tergabung dengan teman-teman caregiver? Sudah. Ampun ya. Ibu domisili di mana kalau boleh tahu? Jakarta Selatan. Oh, Ibu Jakarta Selatan, ya Ibu, teman-teman Jakarta sangat support sekali, nggih. Kenapa? Teman-teman di Jakarta sangat support sekali untuk Iya, kegiatan banyak ya. Nggih, Ibu, wes hebat Ibu. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, Ibu. Bantu doa saja, Ibu. Allah membalas dengan terbaik. Ayo, kita doakan semua buat Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan Ibu untuk merawat Bapak dan Bapak kondisinya makin baik ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu Ros. Semoga Bapak kondisinya membaik. Semoga Ibu selalu semangat. Semangat Ibu Roswati. Mungkin setelah ini Ibu juga bisa ikut untuk workshop kesehatan mental bersama psikolog dari Bu Rini. Seperti itu Bu, nanti kami arahkan. Mungkin setelah ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari
Peserta bernama Muhammad Rika Abdul Karim izin bertanya, dokter, siapakah sebenarnya target edukasi yang efektif dan tepat sasaran dalam pencegahan Alzheimer? Kemudian, bagaimana edukasi yang baik, efektif, dan aplikatif pada target atau masyarakat yang mungkin masih memandang remeh penyakit Alzheimer? Seperti itu, dokter. Terima kasih. Wah, Mas Riko, pertanyaannya bagus sekali loh, Mas Riko. Siapa sebenarnya target edukasi yang efektif dan tepat sasaran dalam pencegahan Alzheimer? Jadi semua masyarakat, Mas Riko, jadi semua bagian dari masyarakat itu adalah target yang efektif. Karena semakin meningkatnya usia harapan hidup, gitu ya, berarti paparan terhadap toxic substance ya, komponen-komponen toksik yang beracun, yang meningkatkan radikal-radikal bebas ya, apa yang kita makan gitu ya, yang barangkali tidak bisa kita kendalikan ya, termasuk polusi-polusi udara yang sekarang ya. Semakin panjang umur berarti semakin resiko paparan semakin panjang. Nah, itu semua kelompok usia itu harus kita merupakan target sasaran. Ya, nah semakin muda memang semakin efektif karena yang mempunyai kans lebih lama untuk hidup, semakin punya kans lebih lama untuk mendampingi UDD. Ya, jadi semakin kita persiapkan anak-anak muda untuk semakin aware, ya tidak memandang remeh, ini semakin menjadi duta yang baik. Itu harapannya akan semakin awareness-nya semakin meningkat, begitu ya, merupakan duta yang sangat efektif, Mas Riko. Begitu ya, Mas Riko ya. Kemudian bagaimana edukasi yang baik dan efektif dan aplikatif? Saya kira sekarang kita dimudahkan dengan teknologi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa dengan cepat untuk mencari informasi bagaimana pencegahan demensia, begitu ya. Kemudian apa yang terjadi pada pasien demensia supaya kita memahami, supaya kita empatik, begitu ya. Supaya tadi ya Ibu Buros yang sangat luar biasa sabarnya itu adalah guru yang sangat baik. Nanti diundang Mbak Belva kalau ada ya untuk sharing session ya dari ibu-ibu yang hebat, dari bapak-bapak dan teman-teman yang hebat mendampingi ini adalah guru yang terbaik Mbak Belva untuk bisa memberikan pengalamannya ya yang sangat aplikatif ya sehingga orang muda yang belajar atau kita semua duta ini sudah memahami oh kalau begini treatmentnya begini begitu ya kalau misalkan ada keluhan begini gejalanya biasanya begini terus yang paling mudah untuk setting kita orang Indonesia diapakan begitu ya misalkan ada setting orang zaman dulu itu kan mungkin musik-musiknya nggak sama dengan orang sekarang ya misalkan kalau dulu itu ya apa wayang, barangkali begitu ya Bu Ros ya. Bu Ros, gimana Bapak suka mendengarkan musik enggak Bu? Boleh berbagi Bu? Sekarang sudah inaktif, jadi dia apa-apa juga nggak berminat, kecuali jalan aja. Jadi saya cari orang untuk dia jalan. Kalau bisa sekali dua minggu sekali seminggu dia jalan kemana-mana. Itu nyanyi dulu suka karaoke, suka segala macam, suka berkebun, suka binatang. Tapi sekarang udah semua pasif gitu. Kecuali jalan-jalan aja. Ya, berarti masih ada yang satu hobi yang masih tersisa jalan-jalan ya Bu ya. Ya, yang lain sudah mulai ditinggalkan ya karena sudah masuk fase ke yang apatis Ibu. Ya Allah, Ibu hebat. Nah, seperti itu nanti teman-teman ya adalah pelajaran yang berharga untuk kita semua sebagai duta ya. Bagaimana untuk mengatasi dan Ibu udah melampaui itu ya Bu, udah tahu Bapak itu hobinya apa gitu ya, pengalaman terbaiknya di apa. Jadi ada istilahnya muscle intelligence ya, muscle intelektual itu adalah saya nggak pakai mikir yang bisa dikerjakan itu apa. Kalau ibu-ibu misalkan masak, bapak-bapak bertukang gitu ya. Nah, itu apa yang masih bisa diaktifasi gitu ya. Sebelum memang akhirnya memorinya memang sudah mulai menurun sehingga sudah meninggalkan semua hobi gitu ya. Saya kira itu ya Mas Riko ya. Efektif, aplikatif ya pada orang muda yang masih mempunyai kesempatan yang lama untuk mendampingi ODD dan merupakan duta yang paling baik. Bu Tuti, matur nuwun Bu Tuti, jelas tugas dan mantap. Ini karena kita berjejaring di dalam Alzheimer ya, sehingga saling menguatkan. Oke. Di chat grup banyak doa loh buat Ibu loh, buat Ibu Roswati loh. Doa baik untuk Ibu dan keluarga, semangat terus gitu ya. Ya, itu saya kira saya kembalikan ke Debelva. Wah, Baik, luar biasa Bapak semua teman-teman. terima kasih Dokter Sri telah menyampaikan materi tentang Alzheimer yang sangat luar biasa dan terima kasih kepada
Ibu Ros, kepada Kak Riko yang sudah bertanya di sesi tanya jawab ini, dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah datang di webinar Jangan Maklum dengan Pikun, Kenali Alzheimer. Untuk setelah ini, kami juga masih ada workshop untuk menjaga kesehatan mental sebagai caregiver. Jadi kepada eh, Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman yang merupakan seorang caregiver dari Alzheimer bisa langsung masuk ke breakout room. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memimpin sesi dokumentasi bersama Dr. Narti. Mungkin kepada teman-teman, kakak-kakak, bapak, dan ibu bisa on cam terlebih dahulu. Baik, dipersilakan saya tunggu sampai 14.12. Ibu Rosmati ini banyak yang mengucapkan semangat di chat room. Oke, mungkin bagi kakak dan teman-teman dan bapak ibu bisa on cam terlebih dahulu, masih kami tunggu. Baik, mungkin akan saya pimpin dalam hitungan slide 1 dulu ya. Semua tersenyum, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Sri atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan kesempatan untuk berbagi bersama kami, dokter. Untuk selanjutnya, mungkin Dr. Sri apabila ada agenda dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak, dokter, sekali lagi. Terima kasih kakak-kakak semua, ada Kak Tuti, ada Kak Sita, ada Kak Kay, ada banyak dari teman-teman Alzheimer, mungkin juga Kak Riko ya. Kak Kena, terima kasih semua, Kak Tita, semua terima kasih semua teman-teman dan adik-adik, mudah-mudahan selalu bersemangat ya untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk Alzheimer Indonesia dan fight the dementia conditions. Terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Baik, untuk selanjutnya kepada para hadirin yang ingin mengikuti sesi workshop menjaga kesehatan mental, bisa kami bantu untuk masuk ke breakout room, atau mungkin mau diundang sendiri, mungkin bisa chat lewat room chat. Gimana ini Bel? Klik itu ya? Iya, Ibu. Saya pindah ke breakout room ya, Bu Rini. Oke. Oke, terima kasih, Ibu. Bu Rini, apakah sudah bisa join ke breakout room, Bu? Tadi sudah saya bantu untuk pindah. Tombolnya hilang. Coba ulang lagi ya. Oke, sebentar, Bu. Ada tulisan pindah begitu. Tidak. Nggak ada. Bentar. Saya taruh ke breakout room satunya dulu ya, Bu. Oh, ini Oke. join ya. Sebentar, Bu. Salah-salah. Oke, sekarang yang betul. Yang workshop memori.